Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membuat aksi nyata mereview tentang materi Merdeka Belajar pada pelatihan mandiri yang diadakan oleh Kemdikbud, yaitu menyebar pemahaman Merdeka Belajar sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Untuk pelatihannya kita bisa mengikuti di https guru.kemdikbud.go.id. Juga bisa kita download aplikasi Merdeka Mengajar menggunakan handphone. Modul Merdeka Belajar yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, dan selanjutnya mendidik dan mengajar, dan ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mungkin kita bisa membuat pertanyaan mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kira-kira bagaimana kita sebagai pendidik? Ki Hajar Dewantara telah menyatakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Dan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum kita memerdekakan anak, maka kita harus memerdekakan diri kita sendiri sebagai seorang guru. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara juga telah memberikan pemahaman, yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Mendidik anak dengan mendidik rakyat. Filosofinya bahwa mendidik merupakan mendidik sama dengan kita mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu juga kata beliau, Ki Hajar Dewantara. Artinya kita penting menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zamannya. Ketika sekarang sudah ada pengetahuan informasi teknologi yang sangat mudah kita ambil ya, menggunakan gadget, menggunakan HP-HP canggih, menggunakan komputer, hendaknya kita sebagai guru juga mengupgrade bagaimana kita mengupgrade ilmu-ilmu kita yang mungkin sudah tidak relevan lagi oleh seorang siswa. Karena sebagaimana telah diutarakan, yaitu mendidik anak dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Intinya adalah ibu dan bapak guru adalah pembentuk kebudayaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Ya, tentunya kita menjadi guru yang mampu menginspirasi murid-muridnya. Contohnya, kita bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat murid, memotivasi untuk gemar belajar, dan lain-lain. Masih banyak yang lain. Kita menjadi contoh untuk seorang guru untuk murid-muridnya. Dan di modul kedua, kita sebagai pendidik harus mendidik menyeluruh ya. Kita harus memahami apa itu mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita juga harus memahami tentang mengajar. Apa itu mengajar? Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau memanfaatkan bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Dan tidak lupa ketika kita mendidik dan mengajar, kita sadar kita adalah pendidik. Ya,
Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Kita tidak bisa memaksakan sebagai pendidik karena mereka juga harus merdeka. Mereka juga punya keinginan yang mungkin berbeda dengan diri kita. Selanjutnya ada pengajaran. Pengajaran merupakan bagian salah satu dari pendidikan. Selanjutnya pendidikan selama 1 abad. Pendidikan masa kolonial Belanda, pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Mungkin itu sudah tidak relevan lagi buat kita. Misalkan ketika dia salah, ketika murid salah, kita memberi teguran, kita memberi hukuman. Di samping itu kadang kita membuli, tanpa kita sadari kita membuli dengan kata-kata yang tidak sesuai. Dan kadang-kadang memberi tamparan, bahkan memberi intimidasi. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Selain berorientasi kognitif, murid juga perlu perkembangan kecakapan sosial dan emosional yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, kita harus menjadikan siswa, peserta didik, bahkan kita diri sendiri menjadi manusia secara utuh. Ki Hajar Dewantara menyebutkan, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentunya ketika kita memfilosofikan anak ini sebagai tumbuhan, tidak sama antara tumbuhan padi dengan tumbuhan jagung. Begitu juga tumbuhan kelapa sawit. Cara penanganannya juga akan berbeda, cara menanamnya juga akan berbeda, dan semua cara-cara pemanenannya, penanamannya juga akan berbeda. Tentunya dengan itu kita harus memahami bahwa murid tidak semuanya sama, dan guru harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid sehingga dapat memberi pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di masa murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita harus ingat tentang kodrat murid dan trikon. Kita harus memahami kodrat keadaan, kodrat alam, yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Selanjutnya kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Dan Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan segala yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam pada lingkungan petani kelapa sawit tentu akan berbeda pada lingkungan pinggiran laut. Begitu juga kodrat zaman. Mungkin zaman dulu belum ada handphone, belum ada gadget yang hebat, yang mampu mencari informasi, mampu mencari pengetahuan yang lebih. Tapi sekarang zaman juga sudah berubah, sehingga kita harus juga memahami isi dan irama yang ada pada zaman saat ini. Bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan murid di ruang kelas secara efektif? Ya, dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, kita bisa merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Selanjutnya pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini kita menumbuhkan budi pekerti. Di sini kita harus memahami tentang panduan cipta, rasa, dan menghasilkan karya. Selanjutnya bulatnya jiwa manusia, hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang terakhir adalah kodrat manusia. Bisa kita mencontohkan tentang senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Banyak contoh-contoh yang lain bisa kita perbuat sebagai seorang guru, menerapkan prinsip gotong royong, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya pada modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan sebagai pendidik, dan kita harus juga mementingkan keselamatan dan kebahagiaan. Ingat,
Kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Artinya kita harus memahami kodrat anak. Ketika kita melihat saat ini ya, sudah jelas Merdeka Belajar Abad 21. Bagaimana Merdeka Belajar Abad 21? Kita harus menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Dan kita harus membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Oke. Dengan sistem Among, ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Kita di depan menjadi contoh atau menjadi panutan. Kita sebagai guru harus menjadi contoh. Artinya, sebagai seorang guru, sebagai pengajar atau pemimpin harus bisa memberikan contoh kepada orang lain di sekitarnya saat dia berada di depan. Dan selanjutnya, Ingmat Yamangun Karso memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus membangkitkan atau membangun niat kemauannya dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Dan tak kalah penting, semboyan kita yang telah diterapkan pada pendidikan kita, yaitu tutwuri handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Nah, kita pahami bahwa semangat dan dorongan ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, kita harus memberikan semangat maupun dorongan kepada para murid-muridnya. Dan kita juga harus menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, membimbing murid dan memperbaiki bangsa. Dan kita harus memahami ciri khas karakter bangsa yang dapat diwariskan oleh guru, misalkan gotong royong dan bekerja sama. Ingat, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan mengkolaborasikan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, tentunya akan menjadi kunci kemajuan capaian belajar murid. Contohnya menyediakan sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan keluarga. Sekian dari saya, mohon kerendahan hati pemirsa untuk memberikan feedback pada link ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan kita aplikasikan pada kehidupan kita, pada proses kegiatan pembelajaran kita sebagai seorang guru yang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.